Contoh selanjutnya adalah aspal emulsi, ya, merupakan aspal yang dicampur dengan air dan aditif berupa agen. Ya. Pada dasarnya aspal dan air itu tidak bisa bercampur, yaitu jelas karena sesuai dengan peribahasa minyak dan air itu ya. Jadi kan aspal itu kan dari minyak, kemudian air ya kita tahu sendiri, air itu tidak bisa berpadu dengan minyak. Ya. Maka perlu diberikan zat kimia ya supaya keduanya itu berpadu. Nah, zat itulah yang kemudian kita sebut agen itu ya. Cara perpaduannya itu dengan metode dispersi ya. Dispersi menjadi butiran, kemudian ditambah dengan pengemulsi yaitu berupa agen. Ya, aspal dan emulsi diproduksi dalam cairan asam HCl sehingga terbentuk CO3 yang membentuk ikatan kuat. Jadi perlu tambahan zat kimia untuk kemudian memadukan dua zat yang bertolak belakang ya. Jadi CaCO3 ditambah HCl ya, kemudian hasilnya menjadi CO3, H2 dan CaCl. Ya. Kelebihan aspal emulsi tidak bahaya kebakaran, sedikit polusi ya. Bitumen keras dapat diperoleh dalam keadaan cair ya, tentu saja tanpa pemanasan itu tadi. Cocok untuk pekerjaan berjalan kecil tapi kurangannya fungsi aspal baru bekerja setelah partikel air menguap. Oke. Cocok untuk agregat yang tertentu ya. Jadi tidak semua agregat itu bisa pakai ini. Ya. Karena tadi bercampur dengan air, maka ya itu tadi kita tunggu sampai airnya menguap, kemudian baru aspal ini bisa kita gunakan fungsinya gitu ya. Sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali jenis-jenis aspal karena ini kita kembali lagi ke konsep aditif ya, dimana setiap tahun ya itu dikembangkan aditif-aditif atau bahan-bahan campuran ya, bahan-bahan campuran atau yang kemarin pada pelajaran sebelumnya saya analogikan dengan obat itu ya, analogikan dengan obat untuk dicampurkan ke kalau dalam hal ini aspal ya, aspal konvensional ya, dicampurkan beberapa zat aditif untuk mendapatkan hasil yang berbeda ya, hasil yang ya lebih kuat, lebih ke arah ini, ke arah itu ya. Jadi terus dikembangkan ya. Dan meningkatnya kebutuhan perkerasan ya, meningkatnya kebutuhan perkerasan, maka teknologi aspalnya juga dituntut untuk semakin berkembang. Oke. Baik dari segi performanya yaitu meneruskan atau menyebarkan beban ke lapisan bawahnya ya. Jadi sebenarnya tugasnya aspal itu ya untuk jalanan ya. Kita sudah tidak hidup di zaman Mesir yang digunakan untuk pengawet mayat dan sebagainya itu ya. Kalau sekarang ya pasti untuk perkerasan jalan. Ya. Dan perkerasan jalan itu juga punya fungsi struktural, yaitu menahan bebannya kendaraan. Ya. Banyak kendaraan seperti motor, mobil. Ya. Jadi di sanalah ada aspal itu sifatnya sifat kuat juga, seperti beton. Ya. Beton juga ada sifatnya kuat tekannya. Aspal juga seperti itu. Ya. Aspal itu perlu memiliki kekuatan untuk menyalurkan beban, ya, menyalurkan beban dari permukaan jalan ke bawahnya. Ya, sebenarnya ini ada konsep pondasi juga di sini yang kemudian baru akan teman-teman pelajari lebih lanjut ya. Tapi untuk meneruskan beban ke bawahnya ya, ke pondasinya itu juga diperlukan suatu material yang kuat ya. Adapun beberapa kriteria aditif ya, seperti meningkatkan viskositas ya. Viskositasnya adalah kekentalan ya. Semakin tinggi viskositas maka semakin encer. Ya. Jadi aspal itu ya perlu encer. Ini ada hubungannya dengan workability yang seperti di beton kemarin. Ya. Jadi semakin encer aspal itu semakin mudah dikerjakan ya, sama. Identik dengan beton sebenarnya. Meningkatkan keplastisan ya. Yang B, tujuan aditif selanjutnya adalah meningkatkan keplastisan. Jadi aspal ini juga harus plastis ya. Juga harus plastis, mudah dibentuk ya. Dan juga mudah mengisi ruang. Kemudian meningkatkan kohesi. Nah, kohesi adalah gaya tarik menarik ya. Gaya tarik menarik antara bahan penyusun aspal. Jadi aspal itu nanti juga dicampuri sama agregat. Jadi persis sekali sama beton. Ya.
persis sekali sama beton, dia juga akan dicampuri agregat. Ya. Nah, sifatnya aspal itu punya daya lekat, ya, yang kemudian melekatkan agregat satu sama lain. Ya, mirip sekali sama semen. Iya, mirip sekali sama semen. Bahkan di beton itu kan yang disebut filler sama binder, ya, bahwa si semen ini adalah binder, kerikilnya filler. Sama di aspal juga seperti itu, ya. Aspalnya, cairan aspal yang kental, yang hitam itu untuk binder, untuk pengikat, ya. Yang diikatkan si filler atau si agregatnya. Jadi sama di konstruksi jalan itu juga memakai agregat. Kemudian aditif juga untuk menahan deformasi. Nah, ini jadi aspal itu kalau kualitasnya jelek dan setiap hari dilewati sama kendaraan, ya itu bisa berdeformasi, atau bisa simpelnya itu bisa mengalami penurunan gitu, ya. Jadi kalau teman-teman melihat jalan yang berlubang, ya, yang kemudian tingginya nggak sama, nggak rata, kemudian kalau teman-teman lewati dengan sepeda motor itu geronjalan begitu, ya nggak nyaman, ya itu berarti aspalnya berdeformasi, aspalnya tidak terlalu bagus, ya, dia berdeformasi. Kemudian ada juga pada ketahanan fatik, ya, ketahanan fatik pada suhu tinggi. Fatiknya apa sih, Pak? Fatik adalah kelelahan struktur, ya. Jadi aspal itu kalau suhunya tinggi, ya, seperti sifatnya tadi juga sudah saya sebut di belakang, bahwa ketika suhu tinggi dia akan semakin encer, ya. Sehingga kalau misalnya jalannya tuh panas, ya, kita tahu juga di Indonesia kan suhunya panas-panas, dan jalan itu kalau siang hari, wah itu panas sekali, ya. Nah, bisa-bisa dia mengalami kelelahan struktur. Artinya apa, ya? Bisa juga nanti akhirnya ya ambles seperti tadi, ya, berdeformasi juga. Ya, jadi aspal juga harus mempunyai ketahanan terhadap suhu. Oke. Kemudian berhubungan juga sama kerentanan, ya. Kerentanan aspal. Jadi ini sebenarnya hampir sama. Kerentanan sama fatik itu hampir sama, ya. Ini semua juga disebabkan oleh suhu yang tinggi. Nah, kemudian yang terakhir, proses oksidasi. Ya. Aspal juga harus tahan ketika diberi aditif tertentu, juga harus tahan sama proses oksidasi. Oksidasi ini apa sih, Pak? Oksidasi adalah proses kimia karena perubahan suhu, ya. Misal jalanan ini kena iklim yang berbeda seperti hujan, ya, hujan bermusim-musim seperti itu. Nah, itu bisa terjadi oksidasi di sana, ya, perubahan cuaca. Nah, ketika kemudian dia bereaksi dengan oksigen, ya, yang disebut reaksi oksidasi ini, nah itu bisa-bisa terjadi pecah, ya, bisa terjadi pecah di strukturnya, ya. Kalau di beton, ya, misalnya di beton ini sama seperti serangan zat asam, ya, yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu serangan zat asam di pantai, ya. Jadi sama-sama gerusan, saya bilang gerusan, ya, karena menggigis sedikit demi sedikit, ya, gerusan zat kimia. Oke. Jangan dikira hanya di struktur pantai yang ada serangan zat kimia, enggak, di jalan juga ada, ya, buat perubahan iklim. Nah, kemudian contoh-contohnya, ya, contoh-contohnya aditif yang belakangan ini dikembangkan ada serat selulosa, ya, serat. Kemudian ada latex, ini adalah karet, ya. Kemudian ada strain, etin, dan polipropilin, ya. Ini strain sama etilen sama polipropilin ini adalah zat kimia, ya. Zat kimia yang kemudian juga mempengaruhi susunannya si aspal itu tadi, ya. Kira-kira begitu.